Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Soyuper Channel, channel yang menyajikan konten pendidikan dengan berbagai macam kegiatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal PKN atau sekarang disebut mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 10 bab 3 dengan tema mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Materi soal ini diambil dari berbagai sumber termasuk buku panduan siswa kelas 10 Kurikulum Merdeka. Baiklah, kita langsung saja menuju pembahasan latihan soal ini. 1. Kebinekaan Indonesia meliputi berbagai aspek seperti A. Suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. B. Pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. C. Sumber daya alam dan kebudayaan. D. Perekonomian dan teknologi. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. 2. Mengelola kebinekaan dengan baik akan menghasilkan A. Kesulitan dalam pembangunan ekonomi. B. Perpecahan di antara sesama warga negara. C. Kekayaan budaya yang tidak terkelola. D. Kekuatan sosial untuk memajukan pembangunan. E. Persaingan antar suku di Indonesia. Jawabannya adalah D. Kekuatan sosial untuk memajukan pembangunan. 3. Salah satu sikap yang harus dimiliki dalam mengelola kebinekaan adalah A. Toleransi terhadap perbedaan. B. Menutup diri dari budaya asing. C. Menghindari interaksi sosial. D. Mengutamakan satu agama saja. E. Melarang kebudayaan tertentu. Jawabannya adalah A. Toleransi terhadap perbedaan. 4. Salah satu contoh nyata penerapan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menciptakan kekerasan antar kelompok. B. Menghargai budaya dan agama orang lain. C. Menyalahkan budaya yang berbeda. D. Menjaga ketertiban tanpa toleransi. E. Memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Jawabannya adalah B. Menghargai budaya dan agama orang lain. 5. Pancasila sebagai dasar negara sangat mendukung pengelolaan kebinekaan karena A. Membatasi hak-hak kelompok minoritas. B. Mementingkan satu agama sebagai pedoman hidup. C. Mengajarkan kesatuan dalam keberagaman. D. Menghormati kekuasaan negara semata. E. Mewajibkan setiap orang untuk beragama. Jawabannya adalah C. Mengajarkan kesatuan dalam keberagaman. 6. Konsep Bhinneka Tunggal Ika berarti A. Semua orang harus memiliki pandangan hidup yang sama. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. C. Hanya satu agama yang diterima di Indonesia. D. Semua budaya harus dihapuskan. E. Pancasila harus dilupakan dalam kehidupan sosial. Jawabannya adalah B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. 7. Dalam proses pembangunan nasional, kebinekaan dapat menjadi modal sosial yang penting karena A. Membuat masyarakat mudah diatur. B. Menghambat proses demokrasi. C. Menyebabkan konflik antar kelompok. D. Memperburuk hubungan antar golongan. E. Meningkatkan kerjasama antar kelompok dengan menghargai perbedaan. Jawabannya adalah E. Meningkatkan kerjasama antar kelompok dengan menghargai perbedaan. 8. Salah satu cara mengelola kebinekaan agar tidak menimbulkan konflik adalah dengan A. Mengedepankan diskriminasi. B. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. C. Menutup diri dari kebudayaan luar. D. Menyebarkan paham yang memecah belah. E. Menciptakan peraturan yang diskriminatif. Jawabannya adalah B. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. 9. Saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman akan memperkuat A. Rasa persatuan dan kesatuan. B. Keterpecahan antar kelompok. C. Ketimpangan sosial. D. Disintegrasi sosial. E. Meningkatnya ketidaksetaraan.
Jawabannya adalah A. Rasa persatuan dan kesatuan. 10. Pengelolaan kebinekaan yang baik dapat berperan dalam A. Memperburuk keadaan ekonomi negara. B. Menghambat perkembangan sosial masyarakat. C. Menjaga agar tidak ada perbedaan antar kelompok. D. Memperkecil ruang kebebasan bagi masyarakat. E. Memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Jawabannya adalah E. Memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, soal nomor 11. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa A. Sanskerta, B. Arab, C. Jawa kuno, D. Belanda, E. Melayu. Jawabannya adalah A. Sanskerta. 12. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap terpisah, B. Berbeda-beda tetapi tetap satu, C. Setiap suku harus mengikuti satu budaya, D. Semua harus bersatu dalam satu agama, E. Semua orang harus memiliki pandangan hidup yang sama. Jawabannya adalah B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. 13. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali digunakan dalam kitab A. Serat Centini, B. Negara Kertagama, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Bhagavad Gita, E. Kitab Weda. Jawabannya adalah C. Kitab Sutasoma. Nomor 14. Siapa yang pertama kali menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam karyanya? A. Raden Wijaya, B. Ken Arok, C. Soekarno, D. Gajah Mada, E. Empu Tantular. Jawabannya adalah E. Empu Tantular. 15. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Indonesia terdiri dari satu agama saja, B. Masyarakat Indonesia harus memiliki pandangan hidup yang seragam, C. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia tetap dapat hidup dalam kesatuan, D. Semua orang harus mengikuti agama mayoritas, E. Hanya satu kelompok yang harus berkuasa di Indonesia. Jawabannya adalah C. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia tetap dapat hidup dalam kesatuan. 16. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan dalam kehidupan berbangsa untuk A. Meningkatkan diskriminasi sosial, B. Menyatukan berbagai perbedaan dalam kesatuan bangsa, C. Meningkatkan pertentangan antar kelompok, D. Membatasi kebebasan berpendapat, E. Menghapuskan keberagaman budaya. Jawaban yang benar adalah B. Menyatukan berbagai perbedaan dalam kesatuan bangsa. 17. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi untuk A. Mengurangi hak-hak minoritas, B. Mencegah keberagaman budaya, C. Menegakkan satu agama saja, D. Menghormati perbedaan dan mempersatukan bangsa, E. Memperbesar ketimpangan sosial. Jawabannya adalah D. Menghormati perbedaan dan mempersatukan bangsa. 18. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam A. UUD 1945, B. Lambang Negara Garuda Pancasila, C. Pancasila, D. Sumpah Pemuda, E. Undang-Undang Dasar 1949. Jawabannya adalah B. Lambang Negara Garuda Pancasila. Nomor 19. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan untuk kehidupan masyarakat Indonesia karena A. Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang harus dipersatukan,
B. Indonesia harus menghapuskan kebudayaan lokal. C. Indonesia harus mengikuti budaya Barat. D. Semua warga negara harus menyamakan agama dan budaya. E. Semua suku harus berbicara dalam satu bahasa. Jawabannya adalah A. Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang harus dipersatukan. 20. Penerapan makna semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam A. Menjaga agar satu agama menjadi mayoritas. B. Memaksa semua orang untuk mengikuti satu agama. C. Menghalangi hak minoritas untuk berkembang. D. Menjaga agar hanya satu suku yang dominan. E. Penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan ras. Jawabannya adalah E. Penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan ras. 21. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Pancasila adalah A. Kebebasan ekonomi individu secara mutlak. B. Persaingan bebas tanpa aturan. C. Gotong royong dan keadilan sosial. D. Kepemilikan pribadi tanpa batas. E. Liberalisasi ekonomi. Jawabannya adalah C. Gotong royong dan keadilan sosial. 22. Bentuk nyata dari gotong royong dalam ekonomi adalah A. Monopoli perdagangan. B. Usaha bersama dalam koperasi. C. Persaingan antar usaha kecil. D. Kegiatan ekspor oleh perusahaan asing. E. Pemberian modal tanpa tanggung jawab. Jawabannya adalah B. Usaha bersama dalam koperasi. 23. Ekonomi Pancasila mengutamakan A. Keuntungan sebesar-besarnya bagi individu. B. Kepemilikan asing atas sumber daya alam. C. Intervensi militer dalam ekonomi. D. Sistem pasar bebas tanpa kontrol. E. Kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah E. Kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. 24. Koperasi sebagai bentuk usaha bersama mencerminkan nilai A. Gotong royong dalam ekonomi Pancasila. B. Sosialisme murni. C. Kapitalisme. D. Sistem ekonomi bebas. E. Privatisasi total. Jawabannya adalah A. Gotong royong dalam ekonomi Pancasila. 25. Gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan melalui A. Persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. B. Menumpuk kekayaan pribadi. C. Praktik renten dan korupsi. D. Kolaborasi usaha kecil dan menengah, UKM. E. Eksploitasi tenaga kerja murah. Jawabannya adalah D. Kolaborasi usaha kecil dan menengah, UKM. 26. Perwujudan ekonomi Pancasila harus mencerminkan nilai-nilai A. Pasar global dan liberalisme. B. Pancasila dan keadilan sosial. C. Kapitalisme industri. D. Otoritarianisme ekonomi. E. Etatisme ekstrim. Jawabannya adalah B. Pancasila dan keadilan sosial. 27. Tujuan utama dari ekonomi Pancasila adalah A. Meningkatkan kapital asing. B. Menciptakan kesenjangan ekonomi. C. Mewujudkan kesejahteraan bersama. D. Menyaingi negara maju secara kompetitif. E. Menyokong sistem monopoli. Jawabannya adalah C. Mewujudkan kesejahteraan bersama. 28. Salah satu bentuk gotong royong dalam ekonomi desa adalah A. Perdagangan bebas. B. Kredit bermodal besar. C. Investasi asing besar-besaran. D. Pemilik tunggal pasar tradisional. E. Lumbung desa dan koperasi tani. Jawabannya adalah E. Lumbung desa dan koperasi tani. 29.
Nilai gotong royong dalam ekonomi Pancasila menolak. A. Kerjasama antar warga. B. Kepemilikan bersama atas usaha. C. Dominasi ekonomi oleh segelintir orang. D. Sistem koperasi dan BUMDes. E. Produksi bersama untuk kesejahteraan. Jawabannya adalah C. Dominasi ekonomi oleh segelintir orang. 30. Contoh praktik ekonomi Pancasila di bidang pertanian adalah A. Petani membentuk kelompok tani dan koperasi. B. Petani bekerja sendiri tanpa bantuan. C. Pertanian berbasis korporasi asing. D. Petani menjual lahan kepada pihak luar. E. Sistem upah rendah bagi buruh tani. Jawabannya adalah C. Pertanian berbasis korporasi asing. 31. Gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk A. Menciptakan persaingan sehat antar warga. B. Meningkatkan keuntungan pribadi. C. Membangun kebersamaan dan keharmonisan. D. Mendahulukan kelompok tertentu. E. Menumbuhkan rasa individualisme. Jawabannya adalah C. Membangun kebersamaan dan keharmonisan. 32. Salah satu nilai utama dalam prinsip gotong royong adalah A. Persaingan bebas. B. Toleransi dan saling membantu. C. Sikap masa bodoh. D. Egoisme kelompok. E. Konsumerisme. Jawabannya adalah B. Toleransi dan saling membantu. 33. Prinsip gotong royong mencerminkan sila ke A1. Ketuhanan yang Maha Esa. B2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C3. Persatuan Indonesia. D4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C3. Persatuan Indonesia. 34. Contoh sederhana penerapan prinsip gotong royong di lingkungan sekolah adalah A. Belajar sendiri tanpa berbagi catatan. B. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama. C. Menghindari tanggung jawab piket kelas. D. Membiarkan teman kesulitan. E. Menyalahkan teman saat kerja kelompok. Jawabannya adalah B. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama. 35. Harmoni sosial dapat tercipta apabila masyarakat A. Mementingkan kepentingan pribadi. B. Menjaga jarak satu sama lain. C. Saling membantu tanpa memandang perbedaan. D. Berkelompok sesuai suku. E. Tidak peduli pada lingkungan. Jawabannya adalah C. Saling membantu tanpa memandang perbedaan. 36. Prinsip gotong royong juga sejalan dengan nilai A. Individualisme. B. Materialisme. C. Otoritarianisme. D. Konsumerisme. E. Solidaritas sosial. Jawabannya adalah E. Solidaritas sosial. 37. Dalam musyawarah warga desa, gotong royong diwujudkan melalui A. Diskusi dan kerja sama mencapai. B. Keputusan sepihak oleh kepala desa. C. Pengambilan suara terbanyak. D. Pemaksaan pendapat mayoritas. E. Menghindari pertemuan bersama. Jawabannya adalah A. Diskusi dan kerja sama mencapai. 38. Harmoni dalam masyarakat yang majemuk bisa terwujud jika ada A. Diskriminasi dan segregasi sosial. B. Kecurigaan antar warga. C. Toleransi, kerjasama, dan gotong royong. D. Pemaksaan budaya dominan. E. Monopoli informasi oleh satu pihak. Jawabannya adalah C. Toleransi, kerjasama, dan gotong royong.
39. Gotong royong di masyarakat mencerminkan semangat A. Demokrasi liberal, B. Hidup mewah, C. Ketidakteraturan sosial, D. Persatuan dan kebersamaan, E. Persaingan kelompok. Jawabannya adalah D. Persatuan dan kebersamaan. 40. Salah satu tantangan dalam mewujudkan gotong royong di era modern adalah A. Kurangnya teknologi, B. Sikap individualisme dan egoisme sosial, C. Banyaknya ruang publik terbuka, D. Pendidikan yang terlalu kolaboratif, E. Terlalu banyak kegiatan bersama. Jawabannya adalah B. Sikap individualisme dan egoisme sosial. Demikianlah materi kita kali ini, pembahasan latihan soal PKN atau Pendidikan Pancasila kelas 10 bab 3 dengan tema mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Semoga bermanfaat untuk para siswa dan dapat membantu dalam menghadapi berbagai penilaian di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.